Indonesia dipastikan tidak lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Meskipun Indonesia menjadi tim paling produktif dalam mencetak gol dan tidak meraih satupun kekalahan. Hal tersebut dikarenakan timnas kalah head-to-head dengan Vietnam dan Thailand. Namun perjalanan Garuda Muda patut diapresiasi. Tiap laga mengalami grafik penampilan yang cukup mengesankan. Bisa dibilang bintang tiap laga selalu berganti dari pertandingan pertama sampai terakhir, sehingga membuktikan bahwa tim ini secara kemampuan cukup merata dan tidak terlalu bergantung pada sosok tertentu. Seperti apa taktiknya? Mari kita bahas. Sepanjang gelaran AFF U19 2022, Coach Sintayong menggunakan formasi 3-4-3. Hal itu membuat kelebaran sisi timnas relatif terjaga dan mengoptimalkan peran wingback seperti Kakang dan Tata. Pada laga saat melawan Vietnam dan Thailand, skuad Garuda Muda sudah mulai berani melakukan build up serangan dari belakang. Intensitas long ball-nya pun cukup berkurang. Hanya saja ketika dipres oleh pemain lawan, timnas masih terkesan gugup dan belum bisa bermain secara lepas. Ditambah finishing dari pemain lini depan timnas yang dapat dinilai juga belum klinis. Meskipun pada dua partai besar timnas harus puas bermain 0-0, namun ada progres yang bagus untuk skuad Garuda. Intensitas pressing ke pertahanan lawan sangat tinggi, membuat pemain Vietnam dan Thailand tidak bisa berkembang. Bahkan secara ball possession, timnas relatif berimbang melawan dua tim tersebut. Gaya main proaktif atau tidak menunggu lawan tentu menjadi kredit bagi skuad Garuda Muda, asuhan Coach Sintayong. Karena pada level usia 23 atau bahkan senior, seringkali saat berhadapan dengan Vietnam atau Thailand, timnas lebih pasif dan memilih gaya bermain yang reaktif dengan mengandalkan serangan balik dan bola-bola direct. Pada ajang Piala AFF U19 ini juga membuktikan bahwa Sintayong mampu menyulap pemain yang bukan posisinya namun bisa tampil apik. Contohnya seperti Kakang Rudianto yang sebelumnya seorang bek tengah, diubahnya menjadi bek sayap yang tampil begitu solid. Skema 3 back yang dibuat Sintayong nyatanya memang begitu sulit untuk ditembus lawan. Karena ketika diserang, shape pertahanan dalam formasi bisa berubah menjadi 5-3-2 atau 4-3-3 sehingga membentuk pertahanan yang relatif padat dan sulit untuk ditembus. Pada 3 laga selain menghadapi Vietnam dan Thailand, timnas relatif bisa menguasai pertandingan karena lawan-lawannya di atas kertas masih di bawah Indonesia. Timnas mampu tampil dominan, kemampuan build up serangan dari bawah lebih rapi, dan kemampuan finishing para pemain jauh lebih membaik. Peran Rabani Tasnim yang membantu tugas Hoki Caraka patut mendapatkan kredit khusus. Hoki memang mencetak 4 gol kala melawan Brunei, tetapi Sintayong masih belum puas dengan performa para strikernya. Rabani yang mendengar ketidakpuasan Sintayong terhadap performa para strikernya pun menjadi terpicu. Di laga melawan Filipina, Rabani tampil luar biasa. Tak hanya sebagai striker yang menunggu bola di depan, Rabani juga mampu menjadi kreator serangan bagi kubu timnas. Hal tersebut menjadi nilai tambah tersendiri bagi Rabani. Kemampuan finishing Rabani juga tak bisa dianggap remeh. Gol yang ia cetak saat melawan Myanmar di laga terakhir AFF U19 2022 menjadi buktinya. Rabani dan Hoki merupakan aset striker yang perlu dirawat oleh timnas. Lini tengah timnas juga terbilang hidup. Marcelino Ferdinand memang menjadi tokoh sentral. Namun ketika ia harus menepi karena cedera, ada banyak pelapis yang tidak kalah bagus mainnya. Zanadin Faris, Arkan Fikri, dan Rafli Asrul bahu-membahu mengisi pos lini tengah timnas. Zanadin yang lahir dari kompetisi lokal mampu membuktikan kemampuannya. Ketenangannya dalam mengatur bola mencerminkan kedewasaan permainan. Arkan bersama umpan-umpan terobosannya yang ciamik juga tak kalah. Ia banyak menciptakan peluang bagi timnas. Begitu pula dengan Rafli. Ia memainkan peran penting pada ajang kali ini. Rafli banyak bergerak dan menjadi motor di lini tengah Indonesia. Performa apik mereka seolah membuat cedera Marcelino tak menjadi persoalan bagi Sintayong. Meski begitu, kita juga tetap berdoa agar Marcelino lekas sembuh. Kemampuan passing, long passing,
stroke passing, para gelandang muda itu terbilang sangat potensial. Mereka juga punya fighting spirit ketika berduel serta visi bermain yang sangat tinggi. Dengan nama-nama potensial tersebut, masa depan timnas bisa jadi menjanjikan. Tinggal bagaimana cara memelesnya ke depan agar mereka menjadi pemain level dunia dengan mental yang dewasa. Timnas kali ini juga menunjukkan kemampuannya memanfaatkan peluang dari keadaan set piece. Bahkan pada laga terakhir melawan Myanmar, Muhammad Ferrari mampu mencetak 2 gol melalui skema tendangan bebas. Laju Garuda Muda memang telah terhenti, namun dari cara bermain timnas telah menunjukkan progres yang bagus. September 2022 mendatang masih ada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kemudian pada tahun 2023 juga ada Piala Dunia U20. Dengan permainan yang konsisten, bukan tidak mungkin timnas bisa berbicara banyak pada 2 ajang tersebut. Angkat kepalamu, Garuda Muda!